kota yang paling suci di muka bumi ini. Kami menyapa Anda tentunya di pagi hari ini, selepas waktu syuruk, waktu sholat duha di kota Mekah, tepatnya jam 6:30, dan di Indonesia tentunya 10:30 pagi, lebih sedikit beberapa menit. Semoga di hari yang mulia ini, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan juga sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya dengan iman yang sempurna, amal soleh yang sempurna, serta juga dosa-dosa yang semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan Allah memberikan petunjuk dan hidayah seluruh pemimpin kita. Siapapun yang memimpin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pandu mereka, mudahkan, berikan taufiknya agar bisa menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga menjadikan kita semua masyarakat yang selalu bergotong royong untuk selalu dukung-mendukung dalam hal memakmurkan negara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala macam mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Saudaraku Siman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan insya Allah bedah buku yang kita sudah membahas satu pertemuan kurang lebih pada pertemuan yang lalu, yaitu bedah buku 35 Amal Pelebur Dosa yang ditulis oleh Fatin bin Abdul Aziz. Dan ini sudah kita bedah kurang lebih pelebur dosa yang pertama, yaitu masuk Islam. Dan insya Allah kesempatan ini kita akan lanjutkan pelebur dosa selanjutnya. Namun karena momennya bertepatan dengan Ramadan sekarang, maka bagi teman-teman yang memiliki buku ini, bisa langsung pindah ke pelebur dosa yang ke-27, kemudian 28 dan 29. Karena ini momennya tepat di bulan Ramadan, maka 3 pelebur dosa ini akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini. Pelebur dosa yang ke-27 yaitu tentang puasa Ramadan, pelebur dosa ke-28 adalah sholat tarawih, dan pelebur dosa yang ke-29 yaitu sholat pada malam Lailatul Qadar. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan dulu ya dalil yang diangkat oleh penulis, ya, kemudian kita akan jelaskan panjang lebar melalui syarah atau penjelasannya. Di halaman 78 tepatnya dari buku ini, amal ke-27 dari 35 amal pelebur dosa, yaitu puasa Ramadan. Dan di sini penulis mengangkat sebuah dalil saja, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa atau barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena 2 hal, yaitu karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dimaksud kata penulis ini, karena iman adalah mempercayai keutamaan puasa. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar meramaikan Ramadan, bukan karena tidak enak pada lingkungan, tetapi betul-betul karena yakin di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari keutamaan Ramadan serta mengejar keutamaan-keutamaan tersebut, maka dia masuk dalam syarat pertama untuk pembersihan dosa, yaitu karena keimanan. Dan yang dimaksud dengan ihtisab adalah menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menginginkan Allah saja tanpa riya. Artinya di bulan Ramadan ini, selain dia yakin di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengerjakan ibadah puasa, juga dia hindarkan diri dia dari semua jenis riya, atau melibatkan dalam niat dia ya, apapun dari hal-hal yang berhubungan dengan makhluk, misalnya pujian,
misalnya pamer, ya, dan yang sejenisnya. Nah, kalau orang memenuhi dua syarat ini, maka dia akan mendapatkan pelebur dosa yang merupakan bahasan kita, yaitu ya, pelebur dosa, dosa dia yang lalu. Ini pelebur dosa yang ke-27. Dan akan kita insya Allah bahas panjang lebar tentang masalah ini, dikhususkan beberapa menit ke depan untuk mengingatkan kembali lagi tentang puasa Ramadan dan juga faedah-faedahnya serta keutamaannya. Walaupun kita berada di hari-hari terakhirnya, tapi tetap ini akan menjadi rutinitas kita setiap tahunnya selama kita ya, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung bacakan dulu dalil tentang pelebur dosa yang ke-28, yaitu tentang masalah sholat tarawih. Diangkat hadis riwayat Bukhari juga semirip dengan yang tadi sebelumnya, dan juga diriwayatkan oleh sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama penulis mengatakan yang dimaksud dengan karena iman adalah percaya dengan keutamaan qiyam Ramadan. Dia yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan memang sholat tarawih punya keutamaan yang dia kejar, keutamaan tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dimaksud dengan ihtisab mirip dengan tadi, yaitu hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama sekali diikutkan dengan ria, dengan pamer, ya. Maka tidak ada hubungannya dengan makhluk. Orang lihat dia atau tidak lihat dia, dimanapun dia berada, sedang di keramaian atau sedang sendirian, tetap dia akan mengejar ibadah yang mulia ini. Kemudian kita bacakan selanjutnya pelebur dosa ke-29 di halaman selanjutnya, yaitu sholat pada malam Lailatul Qadar. Di sini diangkat hadis juga riwayat Bukhari dan masih sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, di malam yang dimuliakan, maka akan dibersihkan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kembali penulis mengatakan, penjelasan sedikit di sini, Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencarinya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakannya agar orang-orang mukmin menambah kebaikan-kebaikan dengan memperbanyak amal saleh selama 10 malam terakhir tersebut. Tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah di 10 terakhir Ramadan. Baik, dan kita juga insya Allah akan panjang lebar memaparkan tentang masalah Lailatul Qadar ini. Ya. Kapan dia terjadi, ya. Apa tanda-tandanya, ya, gitu. Maka ini juga kita akan paparkan insya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan kita termasuk orang yang meraih ketiga keutamaan bahasan kita pada kesempatan ini. Saudaraku seiman, kita akan mulai insya Allah penjelasan lebih dalam lagi tentang masalah puasa Ramadan. Saudaraku seiman, andai saja ada sosok orang yang sudah meninggal sekarang dari kaum muslimin, diberikan pilihan untuk hidup sehari lagi, kemudian mereka meninggal, maka mereka pasti akan memilih Ramadan. Bagaimana kaum salafus saleh? Mereka setelah Idul Fitri 6 bulan berturut-turut ke depan, mereka berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal mereka di Ramadan diterima. Karena ini amal yang paling diharapkan pahalanya. Dan 6 bulan ke depan lagi setelah itu, mereka berdoa agar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Begitu luar biasanya Ramadan. Sampai-sampai kalau jenazah dihidupkan kembali, disuruh pilih 1 hari mereka bisa hidup, mereka akan pilih Ramadan. Sampai-sampai para kaum salafus saleh 6 bulan berturut-turut setelah Idul Fitri berdoa agar amal-amal mereka di Ramadan diterima. Dan 6 bulan ke depannya,
agar mereka bisa meraih dan mencapai lagi kembali Ramadan yang akan datang. Ini luar biasa. Ramadan, saudaraku seiman, yang Anda sedang ada sekarang. Setiap detik-detiknya sangat mahal. Sangat berharga. Di bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Petunjuk manusia. Petunjuk untuk manusia. Inilah panduan hidup. Inilah saatnya Anda mengenal Al-Quran. Dan kalau Anda mengenal Al-Quran berarti Anda mengenal Tuhan Anda. Siapapun kata ulama yang ingin mengetahui kedudukan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia melihat bagaimana cinta dia terhadap Al-Quran, bagaimana waktu dan energi yang dia lowongkan untuk Al-Quran. Makin banyak yang dia lakukan dan dia lowongkan untuk itu, maka makin dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Kalau Ramadan ini saja Anda malas baca Al-Quran, maka pastikan Anda di luar Ramadan tidak akan membacanya. Dan pastikan juga Anda jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dianjurkan untuk memperpanjang bacaan dalam sholat tarawih, dalam sholat malam? Karena memang bacaan Al-Quran ini yang dianjurkan ya, untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Para kaum salafus saleh, mereka pada saat tiba Ramadan mengurangi aktivitas yang lain dan meningkatkan volume untuk membaca Al-Quran. Bagi kita orang Indonesia, sangat dianjurkan untuk memperbanyak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur artinya merenungi makna-maknanya. Baca ayat dengan baca terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan ini dalam firman yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi bayinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang ada di negeri tempat dia tinggal melihat bulan itu, hendaklah dia mulai berpuasa. Saksi bahasan kita adalah bagaimana di bulan Ramadan itu seseorang banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dengan Al-Quran. Itulah sebabnya juga kenapa Anda temukan seperti di Masjid Haram Mekah yang alhamdulillah Allah mudahkan kami berada di sini, kemudian di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid umumnya di muka bumi ini, termasuk Masjid Aqsa kemarin kami ke sana di pertengahan Ramadan, alhamdulillah. Dan semoga Allah SWT juga memudahkan bagi Anda yang belum menginjakkan kaki ke masjid-masjid yang mulia ini, dimudahkan satu waktu nanti insya Allah untuk sana. Ini adalah Anda temukan imam-imamnya berlumba-lumba ya, membaca ayat yang cukup panjang dan berusaha dalam 30 hari itu atau 29 hari itu mengkhatam 30 juz Al-Quran. Dan imamnya pun berusaha untuk membaca dengan tartil, dengan pelan, perlahan, agar setiap orang yang sholat bisa merenungi, bisa mentadabburi. Lalu bagaimana Ustaz kalau kami tidak mengerti artinya? Kalau Anda sholat di sebuah tempat, ini hanya saran kami saja. Dan masjid itu Anda sudah tahu imamnya akan baca dari surah apa ke surah apa. Atau dari ayat keberapa di surah apa ke ayat keberapa di surah selanjutnya misalnya. Maka itu sangat baik. Contoh misalnya di Masjid Haram di sini, di Mekah, kami melihat sholat itu berlanjut. Gitu kan. Maka sebelum Anda ikut sholat, misalnya nanti malam akan membaca surah ini dari ayat ini, ke surah ini dari ayat ini misalnya. Maka Anda sudah baca terlebih dahulu terjemahannya. Sehingga pada saat sholat Anda bisa merenungi artinya. Berbeda dengan orang-orang Arab mungkin yang sudah mengerti bahasa Arab. Dan tujuannya memang untuk mereka tadabburi. Mereka merenungi pesan Tuhan mereka. Yang berisikan janji-janji positif. Pahala yang melimpah, rezeki, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ancaman dengan api neraka, dengan siksa kubur. Ya, dengan laknat dari Allah, murka Allah bagi orang-orang yang selalu membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Allah. Maka seseorang di Ramadan ini diajak untuk ya, mengenal Al-Quran, kembali kepada Al-Quran.
Terlebih lagi, di bulan Ramadan ini kita sudah tahu kalau musuh bebuyutan kita itu syaitan dibelenggu semua. Diikat mereka. Dibelenggu, diikat, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di bulan Ramadan. Begitulah sabda Nabi SAW. Ya. Wasuffidatis syayatin. Dan di bulan Ramadan itu dibelenggu syaitan-syaitan. Bulan Ramadan ini juga dibuka pintu-pintu surga. Para orang yang merindukan surga saatnya segera ya, meraih derajat-derajat tinggi di surga. Karena sabda Nabi SAW ya, dalam hadits futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Kesempatan mendaftar. Kalau bulan Ramadan Anda tidak baik, lalu kapan Anda akan baik? Kalau 20 hari sekian yang lalu, 21 hari sekian yang lalu, Anda masih penuh dengan kelalaian, sekarang kejar hari-hari terakhir untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya. Bukan sibuk menghabiskan waktu di jalan-jalan, di pasar-pasar. Kadang-kadang orang hanya mencari satu baju lebaran. Mereka menghabiskan sekian banyak waktu di pasar. Bukannya mereka itikaf di masjid, mereka justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak siapkan dari sebelumnya? Solusi terdekatnya Anda beli sekarang online. Dan Anda lebih banyak fokus ibadah. Bukan dengan pakaiannya. Tapi bagaimana kita meraih pintu surga. Meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam pintu surga. Dan kesempatan. Di bulan Ramadan juga ditutup semua pintu neraka. Wa gullikat abwabul nar. Ditutup semua pintu neraka. Kesempatan emas. Dan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dihapuskan, diselamatkan dari api neraka. Utaqa minan nar. Dan kata Nabi SAW itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini kesempatan. Kalau malam-malam sebelumnya Anda lalai, mulai sekarang, mulai hari ini berazam. Kejar keterlambatan Anda, kekurangan Anda yang lalu. Hari-hari yang setelahnya. Apalagi kita sekarang mendekati malam-malam ganjil yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Malam ini kalau di Mekah malam 23. Di mana lebih diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Akan kita singgung sebentar insya Allah. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini malam-malam yang mulia. Bukan berarti kita fokus ibadah di malam-malam ganjil itu saja. Tapi disebutkan dalam riwayat Nabi SAW kalau tiba 10 terakhir Ramadan lebih mengeraskan ikatan sarungnya. Dan kemudian membangunkan keluarganya. Lebih rajin lagi beribadah. Nabi SAW bahkan beritikaf. Mengikat diri di masjid. Idealnya dari puasa 20, malam 21. Sampai Idul Fitri, selepas sholat Id, orang itikaf di masjid. Tinggal. Tidak keluar dari masjid kecuali darurat. Tapi kalau Anda tidak bisa. Karena banyak mungkin pekerjaan Anda. Banyak mungkin hal-hal yang merupakan kewajiban Anda sebagai suami mencari nafkah misalnya. Sebagai istri mungkin mengurus anak-anak kecil di rumah, sebagai anak mengurus orang tua yang sudah tua misalnya, atau berbagai macam udzur Anda, maka setiap kali Anda masuk ke masjid untuk niat mengerjakan sholat wajib misalnya, atau sholat tarawih sebagai sunnah, atau sholat tahajudnya mungkin kalau ada yang menambahkan dengan sholat qiyamnya di sepertiga malam, ya, lewat dari jam 12 atau jam 1 malam misalnya, Anda niat untuk itikaf. Walaupun hanya sesaat. Sebagian ulama menekankan itu bisa mendapatkan pahala i'tikafnya. Maka Anda dapat pahala sholat wajibnya, atau sholat tarawihnya, atau sholat sunnahnya. Begitu juga Anda dapat pahala i'tikafnya. Sekali lagi lebih afdal kalau Anda sempurnakan 10 harinya. Tapi bisa Anda raih dengan beberapa saat Anda memang masuk ke masjid. Jadi bukan hanya sekedar sholat niatnya, tapi niatnya i'tikaf. Ya. Ini kesempatan emas. Jadi selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya, termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Imam-imam haram biasanya di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, seringkali mereka mengulangi di doa kunut mereka, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah bebaskanlah diri-diri kami, jiwa-jiwa kami, ayah dan ibu kami dari api neraka.
Karena memang ini dijanjikan di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadikan ini sebagai salah satu bagian dari doa dan permohonan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang puasa seperti ini mustajab doa. Kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang, 3 golongan tidak akan ditolak permintaan mereka, doa mereka. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Barulah masuk imamun adil, seorang pemimpin yang adil, wa da'watul madhlum, dan dakwanya atau doanya orang yang terzalimi. Orang yang puasa ini luar biasa. Ya. Kesempatan emas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadits, inna lillahi fi kulli yawmin itqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah ya mengkhususkan, membebaskan ya beberapa hamba-hamba dari api neraka fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lah. Dan setiap muslim di bulan Ramadan punya kesempatan emas untuk berdoa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Kesempatan jangan sampai disia-siakan. Ya, semua ini adalah hadis-hadis yang sahih. Puasa teman-teman bukan beban. Puasa adalah sebuah ibadah yang penuh dengan kenikmatan. Bagi orang yang meniatkan untuk menikmatinya. Dan ini bisa Anda tarik di semua ibadah. Kapan Anda beribadah, sudah dimulai dengan beban, wah berat nih zikir, berat puasa, berat sedekah, berat haji dan umrah, berat ini dan itu, maka akan berat bagi Anda. Tapi Anda kalau nikmati saja, sudah lebih dari 20 hari Anda sekarang melalui Ramadan. Bagi orang yang menikmatinya, maka akan sangat nikmat. Bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu sampai menyebutkan dalam sebuah statement, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Di antaranya beliau mengatakan adalah menahan dan menikmati dahaga pada saat sedang puasa. Ini luar biasa. Jadi jangan mulai dengan beban. Dan jangan jadikan ibadah itu sebagai beban dalam hidup. Tapi sebuah kenikmatan yang Anda ingin kejar keutamaannya. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi. Puasa ini teman-teman yang Anda sedang kerjakan ya, adalah penyebab Anda diselamatkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, berpuasa 1 hari di jalan Allah akan menjauhkan seseorang dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu bukan main-main. Dalam hadis yang lain juga yang sahih kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Dalam beberapa asar disebutkan ada tambahannya, kajunnati ahadikum minal kitab. Seperti perisai seseorang di antara kalian digunakan untuk dalam peperangan. Menangkis serangan musuh. Puasa luar biasa. Poin penting, kita tutup tentang masalah puasa ya. Pelebur yang ke-27 tadi. Dengan poin yang tidak, ini sangat penting ya. Yang tidak kalah dari semua keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan. Yaitu setelah Idul Fitri, jangan sampai tidak mempraktekkan hasil daripada pelatihan ini. Yaitu puasa. 30 hari kita terbiasa puasa. Kejar 6 hari puasa bulan Syawal. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang puasa sebulan Ramadan, ya, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari. Kalau bahasa saya tambahkan supaya mudah difahami, saja 6 hari saja dari bulan Syawal, maka akan diberikan pahala setahun penuh puasa. Kalau seseorang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian pimpinan perusahaan mengatakan, siapa yang bekerja bulan Januari, siapa yang bekerja bulan Januari full semuanya, lalu dia tambah 6 hari saja, sepekan dari bulan Februari, saya akan berikan gaji setahun penuh. Kira-kira bagaimana keadaan staf itu? Ini kan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidak disuruh puasa Syawal sebulan penuh. Andai saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan penuh, lalu diikuti sebulan lagi dari bulan Syawal, maka dapat pahala setahun. Itu masih pantas sekali. Dan itu sudah karunia yang besar. Tapi ini enggak, 6 hari saja. Kenapa Anda tidak mau puasa? Senin dan Kamis, puasa saudaraku seiman. Kecuali Anda punya halangan. Walaupun sunnah ya. Anda bisa batalkan kalau Anda punya halangan. Tapi Anda puasa saja.
Karena waktu ditanya kepada Nabi SAW, kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Kata Nabi SAW, karena pada hari itu amal-amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku ingin pada saat sedang dilaporkan, aku sedang berpuasa. Karena luar biasanya puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda sudah ingat, atau anda sudah mungkin sering dengar dalam bulan Ramadan, para ustadz, para kiai kita, para dai menyampaikan hadis Nabi SAW, gitu kan, bahwasanya puasa adalah amal yang paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, seluruh amal anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman, berkata, ya, kecuali puasa, karena dia milikku, aku akan balas secara langsung. Saya lebih besar daripada 700 kali lipat. Ini pahala yang besar. Itu juga dengan puasa hari Arafah. Bagi yang sedang haji, tidak haji. Bagi yang sedang tidak haji, anda puasa. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Belum dikerjakan, sudah dimaafkan. Puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, di mana Nabi SAW mengatakan puasa hari Ashura mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Cukup banyak jenis-jenis puasa yang bisa anda lakukan. Jangan disia-siakan. Ini pesan penting. Dan ini adalah tujuan, salah satu tujuan daripada diadakannya pelatihan bulan Ramadan ini. Kita masuk ke poin setelahnya, yaitu tentang masalah sholat tarawih. Sholat tarawih, saudaraku seiman, adalah sholat malam. Sholat tahajud kalau selain Ramadan. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kerjakan selepas ba'diyah isya. Anda bisa kerjakan berjamaah, Anda bisa kerjakan juga sendiri. Kalau Anda kerjakan berjamaah jauh lebih baik, khusus tarawih di bulan Ramadan. Karena memang Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, ya, maka dicatatkan dia sudah sholat semalam suntuk. Ya. Oleh karena itu, muslimin beramai-ramai mengerjakannya secara berjamaah. Dan tarawih ini bukan beban, sebuah kenikmatan. Kumpul bersama muslimin di masjid, mengerjakan sholat, itu keutamaan yang luar biasa. Kenapa nggak dikerjakan? Ya. Sementara dia adalah sebuah keutamaan tersendiri. Ya, sebuah keutamaan tersendiri. Terlebih lagi, kita akan langsung masuk ke pelebur yang selanjutnya, ya, yang ke-29, karena ini berkaitan tentang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan kita disuruh sholat tarawih. Ini saya sudah bahasakan tadi, pendapat ulama mengatakan ini adalah sholat tahajud kalau selain Ramadan. Sholat tahajud selain Ramadan, ya. Dan di Ramadan dinamakan tarawih karena lebih santai dikerjakannya. Selepas ba'diyah, ya, isya, kita sudah bisa, ya, sholat tarawih. Dan ini kita kerjakan dengan semangat teman-teman sekalian. Ya. Ringan, minimal rakaatnya 2 rakaat. Kalau Anda mau kerjakan sampai 8 rakaat, boleh ditutup dengan witir 1 atau 3 juga boleh. Jauh lebih baik. Kalau Anda mau mengerjakan lebih daripada itu, juga tidak masalah. Ya. Karena boleh saja orang mengerjakan lebih, walaupun ini berselisih pendapat di antara ulama. Tapi kami termasuk berpegang pendapat, bolehnya mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Dan di kota Mekah dilakukan seperti itu. Ya. Kalau sebelum pandemi, sholat tarawih 20 rakaat, dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan itu, sholat tarawih 20 rakaat sama witir 3. Di 10 terakhir Ramadan, itu adalah 20 rakaat tarawih, kemudian ditambah lagi dengan sholat tahajud ditambah lagi, itu sekitar jam setengah 1 malam, sampai 13 rakaat. Ya. 10 rakaat tarawihnya, tahajudnya, dan 3 rakaat witirnya. Maka di salat tarawih tidak dilakukan witir di 10 terakhir Ramadan khusus untuk di Mekah. Itu sebelum pandemi. Di setelah pandemi ini,
diringankan ya oleh para pengurus masjid untuk kaum muslimin, yaitu 10 rakaat tarawih tanpa witir di 10 terakhir Ramadan kayak malam-malam sekarang ini. Dan setelah itu jam setengah 1 malam dikerjakan lagi 13 rakaat, 10 rakaat tahajudnya dan 3 rakaat witirnya. Sehingga jumlah semua adalah 23 rakaat. Dan ini kemuliaan tersendiri. Baik, mari kita lebih dalam membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Saudaraku seiman, Lailatul Qadar ini yang perlu kita garis bawahi, ya, poin demi poin, insya Allah. Yang pertama adalah bagaimana Allah khususkan satu surah dinamakan surah Al-Qadar itu. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan An-Nakhai rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, amalan apapun dikerjakan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini diikuti juga dengan para ulama lain seperti Mujahid, Qatadah dan ulama-ulama yang lain mengatakan sama, semua ibadah-ibadah yang dikerjakan apapun di Lailatul Qadar akan lebih baik daripada 1000 bulan. Contoh misal, Anda mengatakan subhanallah berzikir. Satu kali saja lebih baik daripada Anda mengucapkan 1000 bulan atau 83 tahun plus 3 bulan sekian. Anda sedekah dengan 10.000 rupiah lebih baik daripada 1000 bulan. Anda berzikir, Anda berdoa, Anda bakti dengan orang tua, Anda kerjakan apa saja. Jenguk orang sakit, membantu orang susah. Semua ini, ya, Anda dengarkan majelis ilmu, sama. Semua itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini luar biasa. Dan amalan yang sangat ditekankan agar dikerjakan, yaitu sholat malamnya. Makanya di pelebur dosa ke-29, disebutkan tadi ya, tentang man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan, mengerjakan sholat malamnya ya, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan luar biasa. Ya. Dan kita lihat subhanallah, tentang puasa tadi, tentang sholat tarawih, tentang sholat malam atau tarawih juga sama, bisa dikerjakan. Di Lailatul Qadar, semua membersihkan dosa-dosa kita. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, kok begitu banyak pembersihan dosa? Karena dosa kita terlalu banyak. Saudaraku seiman, terlalu banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana atau berapa kadar daripada ya, pembersihan dosa itu. Kita tidak pernah tahu. Misal, kita melakukan satu dosa ghibah. Kita tidak pernah tahu pembersihannya butuh berapa banyak dari permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita butuh pembersihan dosa. Kita temukan hampir banyak sekali amal-amal soleh di dalam Islam, semuanya diikutkan dengan pembersihan dosa seperti misalnya wudu, sholat, bahkan seluruh amal-amal soleh yang kita kerjakan itu bisa menjadi pembersih terhadap dosa-dosa kita. Ya, tentu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar butuh taubat nasuha. Pada malam Lailatul Qadar inilah Allah Subhanahu wa taala ya, menentukan di malam inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatan inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang telah memberikan peringatan. Maksudnya adalah Lailatul Qadar. Ini disebutkan maksudnya pada malam itu Al-Quran juga diturunkan ya, awal diturunkannya. Dan juga akan terus berlaku keberkahan di Lailatul Qadar, maksudnya diberikan kecukupan ya, pada malam tersebut. Begitu juga turun Jibril alaihissalam yang tidak turun umumnya, ya kata ulama, kecuali untuk menurunkan wahyu kepada para nabi-nabi atau Allah perintahkan untuk membinasakan satu negeri misalnya. Di sini teman-teman sekalian di Lailatul Qadar itu diturunkan Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh para malaikat, dan Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat.
turun pada malam itu. Sebagaimana Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan para malaikat dan juga Jibril alaihissalam. Dan banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar ini menandakan banyaknya keberkahan, banyaknya ya hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bawa dari rezeki ya, dari diijabahnya doa, dari solusi dari permasalahan, semua itu bisa didapatkan pada malam Lailatul Qadar itu. Dan ini sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memastikan pada malam itu akan terjadi keamanan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam itu penuh dengan kesejahteraan, keamanan, ketentraman sampai terbitnya fajar. Ya. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menentukan keputusan-keputusan yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Dan itu pun semuanya perkara-perkara yang hakim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Dukhan ayat 4, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itulah ya, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Apapun yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, maka pada saat itu disampaikan kepada para malaikat agar mereka jalankan tugas-tugas mereka dan juga diterapkan untuk berlaku 1 tahun ke depan. Ini satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu kita dianjurkan pada malam itu ya, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada pertanyaan kecil lagi selanjutnya. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan-bulan Ramadan. Jadi ini berarti menyebutkan kita disuruh lebih rajin lagi, lebih giat lagi mengerjakan ibadah 10 hari turut-turut. Tadi saya sudah singgung di awal, jangan hanya malam-malam ganjilnya. Walaupun kita berharap di malam-malam ganjil terjadi Lailatul Qadar itu. Sebagaimana memang disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Kejarlah Lailatul Qadar itu, atau carilah dia di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sekarang, bagaimana kita menyatukan kedua buah hadis tentang diperintahkan ibadah 10 malam berturut-turut, Bukhari Muslim tadi, dan hadis Bukhari yang kedua, tentang dianjurkan untuk mencari dan lebih giat lagi di malam-malam ganjilnya. Maka kata para ulama, berarti ada banyak hikmah yang bisa diambil. Di antaranya, orang yang menyibukkan diri selama 10 malam berturut-turut, maka dipastikan insya Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar akan dilewati. Ya. Kalaupun misalnya, dia terjadi malam ganjil di wilayah dia, di negeri dia, mungkin di negara lain belum ganjil. Gitu kan? Seperti ada perselisihan penentuan Ramadan misalnya. Maka kalau dia berijtihad, dia berusaha di 10 malam berturut-turut, maka dia bisa mendapatkan kemungkinan besar sekali Lailatul Qadar itu, ya, mungkin di negara dia atau mungkin di negara lain. Mungkin ya di negara dia, ya, misal malam ganjil, dan besoknya malam genap, tapi di wilayah lain masih ganjil. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan peluangnya lebih besar untuk didapatkan. Ya. Bisa juga hikmah yang lain adalah siapa yang sudah berusaha berijtihad, terutama dari awal Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan, maka lebih dekat dan lebih mudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar itu. Jadi dia bukan menyembah Allah di waktu tertentu saja, tapi dia menyembah Allah sepanjang waktu. Hikmah yang lain juga dikatakan bahwasanya sabda Nabi SAW tadi, kejar Lailatul Qadar ya, di 10 terakhir Ramadan, artinya jangan pilih-pilih malamnya, gitu kan? Selalu ibadah. Dan hadis yang kedua riwayat Bukhari tadi, ya, cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, artinya lebih giat lagi beribadah. Jadi kalau misalnya kita sholat di malam genapnya, ya, misal membaca beberapa ayat Al-Quran, maka di malam ganjilnya kita baca lebih panjang lagi misalnya. Ya. Kalau kita bersedekah dengan jumlah itu di malam genapnya, di malam ganjilnya kita lebih besar lagi bersedekah.
dan seterusnya. Ya, maka ini bisa kita jadikan sebagai pegangan. Dan umumnya ulama mengatakan Lailatul Qadar memang kalau dari hadis Bukhari yang kedua terjadi malam ganjil 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Dan lebih banyak mengerucut ya waktunya itu di malam 27 kalau kita kerucutkan lagi ya dari beberapa riwayat yang ada. Tetapi kita sekali lagi mengejar di semua malam-malam tersebut. Sebagian ulama menyebutkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, malam itu adalah malam yang penuh dengan cerah. Ya Lailatul lati amara nabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Ya. Dia adalah malam yang cerah ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendirikan malamnya. Hiya lailatu sabihatu 27. Dia ya terjadi di malam 27 ya. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Dan salah satu tandanya adalah matahari akan terbit dan pada saat itu berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke seluruh penjuru ya, atau dia tidak menyengat panasnya ya. Itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya pada malam itu tidak terjadi panas dan juga tidak dingin. Matahari pada pagi harinya tidak begitu menyengat dan nampak kemerah-merahan sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW sabda Lailatul Qadri lailatu sam'atun talqatun la haratun wala barida tusbihu syams sabihatuha dha'ifatu hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Ya. Dan ini hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian ya, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, waqad warada li Lailatul Qadar alamat aktsaruha la tadhhar illa ba'da amtandi. Sesungguhnya telah tersebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi biasanya dia nampaknya setelah Lailatul Qadar itu berlalu. Seperti contoh tadi misalnya sabda Nabi SAW, pagi harinya, maksudnya keesokannya, matahari tidak begitu ya, menyengat. Dan ini menandakan berarti sudah lewat, gitu kan? Artinya hikmahnya adalah supaya orang tidak melihat, oh bukan misalnya nanti malam 27, pagi hari ini barulah dia matahari tidak menyengat. Bukan itu. Tapi setelah lewat. Oleh karena itu orang bukan berarti mengetahui tanda-tanda ini kemudian dia mau mengejar tanda-tanda saja kemudian mau mengejar itu. Tidak. Seorang mukmin tidak akan pernah melalaikan dirinya untuk mengejar keutamaan dan menaruh cadangan ya, dalam dirinya beberapa saat sebelum dan juga sesudahnya. Begitu para kaum salafus saleh lakukan. Ya. Mereka bukan mengejar malam ganjilnya saja ibadah, selebihnya mereka tidak ibadah, enggak. Mereka sudah mengerjakan sebelumnya. Bahkan sebagian ulama menekankan orang yang dari awal Ramadan berijtihad, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan untuk dia bisa meraihnya. Mirip dengan hadis dalam kasus yang lain, siapa yang merupakan di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah akan masuk dalam surga. Apakah ini akan didapatkan orang yang mengatakan sudahlah saya sekarang biasa-biasa saja, nggak usah ibadah, nggak usah patuh kepada Allah, toh nanti di akhir hidup sebelum meninggal saya tinggal ucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Dia tidak mungkin dapatkan itu. Mungkin dia bisa meninggal seketika. Tapi orang yang semasa hidupnya memahami la ilaha illallah, menanamkan dalam hatinya, mengaplikasikan dalam kehidupannya, betul-betul dia yakin tidak ada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Allah, tidak memohon, tidak takut, ya, kecuali tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Nah itu yang Allah SWT mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hidupnya. Nah ini poin penting. Begitu juga dengan Ramadan. Lailatul Qadar juga demikian. Akan didapatkan bagi orang yang dari awal berijtihad. Dia menaruh cadangan-cadangan waktu, energi dia untuk itu. Kalau ada malam-malam di mana kita dianjurkan begadang, inilah malam-malam Anda begadang. Inilah malam-malam di mana Anda penuhi malam-malam Anda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu juga digarisbawahi adalah hadis yang tadi sempat kami singgung, hadis Bukhari, di mana Nabi SAW, di mana Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, bukan ganjilnya ya. Walaupun tadi disebutkan malam-malam ganjil, carilah lebih beristihad lagi di malam-malam ganjil untuk mengejar Lailatul Qadar. Tapi di sini Nabi SAW bukan berarti mengatakan ibadahlah saja di malam ganjil ya. Perhatikan itu. Tapi Nabi SAW dikatakan di sini oleh Aisyah anha, kalau sudah tiba 10 terakhir Ramadan, ay ashrul akhir min Ramadan, syadda mi'zarah. Beliau lebih menguatkan, mengencangkan ya ikatan pinggangnya, sarungnya. Wa ahya lailatah. Wa ahya lailah. Atau ahya lailahu. Dan beliau menghidupkan malam-malam beliau dengan salat malam. Wa aikadha ahla. Dan beliau bangunkan keluarganya. Ya. Beliau bangunkan untuk salat bersama-sama. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Dan juga teman-teman sekalian, ada hadis umum tentang masalah sholat isya, ya, sholat subuh, ya. Ini supaya kita jangan kehilangan sepanjang hidup kita tentunya ya. Terutama berjamaah, karena kata Nabi SAW, man syahida isya'a fi jama'ah, kana lahu qiyam nisfu laylah. Siapa yang telah menyaksikan dan ikut sholat berjamaah isya, maka dia telah mendapatkan setengah malam pahala sholat gitu kan. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'ah kana lahu ka qiyami lailah. Dan siapa yang mengerjakan isya dan diikuti dengan subuh, maka dia seperti mendirikan seluruh malamnya dengan sholat malam. Maka hadis seperti ini juga jangan disia-siakan. Sebab ada orang mungkin dia tidak sholat isya berjamaah. Bagi dia tidak penting itu. Tapi lebih penting sholat tarawih. Mereka sholat misalnya di rumahnya, kemudian pergi sholat tarawih di masjid. Subhanallah. Yang ikan pausnya, ya, sholat wajibnya ditinggalkan. Yang ikan terinya, ya, sholat tarawihnya malah dikejar. Ini tentu cuma istilah saja. Karena sholat wajib dengan sholat sunnah lebih afdal sholat wajib. Gitu kan? Jangan sampai yang justru yang besar yang Anda sia-siakan, lalu yang kecil Anda anggap biasa saja. Ya. Dan usahakan teman-teman sekalian sholat berjamaah. Ya. Baik wajib ataupun sunnahnya. Terutama di Ramadan ini sunnahnya pun dianjurkan berjamaah, yaitu sholat tarawih atau sholat tahajudnya. Ingat sabda Nabi SAW, Inna rajula idha qama ma'al imami hatta yansarifa hasiba lahu baqiyata lailata. Artinya, sungguhnya jika seorang sholat bersama imam hingga imamnya selesai, maka dihitung mendapatkan pahala ya, di sisa malamnya. Di sisa malamnya. Dan ini keutamaan tersendiri lagi daripada Lailatul Qadar itu. Baik teman-teman sekalian, Lailatul Qadar ini ya, yang perlu juga digaris bawahi adalah walaupun ada pendapat-pendapat ulama seperti hadis Ubay bin Ka'ab fokus ke malam 27, tetap bisa saja dia berputar di malam-malam ganjil. Karena umumnya riwayat-riwayat dari Nabi SAW dari beberapa sahabat ada yang menyebutkan tentang dia akan terjadi di malam 21. Ya. Itu disebutkan dalam riwayat. Ya. Seperti misalnya riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyebutkan Lailatul Qadar bisa terjadi di malam-malam witirnya. Witir berarti kan
Bisa 21, 23, 25, 27, dan 29. Kalau malam 21-nya secara khusus disebutkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Memang tersebutkan Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam 21. Dan bisa juga ini memang pernah terjadi di malam 21 di hari-hari beliau hidup. Karena beliau menyebutkan riwayat tersebut. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan seperti hadits Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu terjadi di malam 23. Ya. Ada juga hadits ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu itu terjadi di malam 25, 27 ataupun 29. Dan hadis yang masyhur hadis Muawiyah dan Ubay bin Ka'ab terjadi di malam 27. Jadi ini memang berputar di malam-malam tersebut. Tetapi sekali lagi sebagaimana tadi kami sudah bahasakan teman-teman sekalian, subhanallah malam ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada kadar keikhlasan Anda, bagaimana upaya Anda untuk mengejar malam-malam ini ya, dengan berusaha ya, semaksimal mungkin. Karena orang yang berusaha niat dengan tekad yang besar, Allah SWT akan mudahkan dia meraihnya. Ya. Anda misalnya istirahat di siang hari untuk menguatkan diri supaya bisa sholat malam, atau Anda memang sengaja begadang. Sebagian orang mungkin minum kopi untuk supaya bisa begadang di malam-malam ini, itu adalah hal yang positif saja. Justru itu tepat sasaran. Dibandingkan dengan orang yang banyak minum kopi justru hanya sekedar untuk menunggu pertandingan bola misalnya. Ya. Ini malamnya Anda harus menunggu. Ya. Anda harus mengejar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Karena ini malam mulia sekali, kira-kira apa yang paling baik aku ucapkan? Semua doa bisa kita ucapkan. Tetapi aku ingin yang khusus, yang aku tidak luput dari semua kebaikan. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah sungguhnya engkau pemaaf, menyukai pemaafan tersebut, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ucapkan ini, kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, ya. Dan juga kesalahan kita 1 tahun ke depan. Karena memang ini penentuan 1 tahun ke depan. Ini luar biasa. Tapi jangan lupa tetap kita berdoa hal yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan ini sebagai tambahan amal salih buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya memberikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar dengan pahala yang maksimal dan amal-amal juga yang maksimal penuh dengan keberkahan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.